Jangan di skip dulu, cuma sebentar kok. Mau kenalan doang. Oke Pak, jadi saya ada tugas dari sekolah, yaitu untuk mengulik tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Nah, di sini saya akan mengangkat tradisi tentang matang bulu. Jadi sebenarnya matang bulu itu apa Pak? Oh, ya. 40 hari atau selamatan 40 hari itu kan tradisi umat Islam yang biasa dilakukan di masyarakat setelah orang itu meninggal dunia. Kemudian pada hari ke-40-nya itu diadakan ritual selamatan, yaitu 40 mengenang kematian si jenazah itu yang ke-40 harinya. Itu. Nah, kemudian siapa yang melaksanakan Kegiatan tersebut? Iya, siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut biasanya kan ahli waris. Kalau ibunya yang meninggal, bapaknya meninggal, ya anaknya yang ya pokoknya ahli waris lah. Biasanya dilakukan di malam hari dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar, diundang supaya berkumpul di tempat yang sudah disediakan, itu di tempatnya ahli waris. Nah, di sana itu apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah yang membaca kalimat thayyibah yang bisa dilakukan, yang namanya kalimat itu kan disebut dengan istilah tahlilan. Bisa baca yasin, bisa kalimat-kalimat thayyibah, itu serentak. Biasanya kan yang ingin menjadi imam itu kan tokoh masyarakat atau kiai setempat. Terus setelah selesai biasanya kan ya si ahli waris itu kan memberi semacam ya makanan kecil lah atau makanan pokok yang menjadi tradisi itu, sehingga tradisi itu selalu ada di tengah masyarakat melalui apa yang sudah dilakukan dari dulu kala. Tapi kenapa sih Pak masyarakat Islam itu mempercayai hal tersebut? Ini sebagai umat Islam, tradisi yang baik itu kan perlu dilestarikan. Ya, di sana kan ada semacam syiar, ada semacam sosial kemasyarakatan. Ya, dari bacaan-bacaan yang baik itu kan menjadi amal ibadah, menjadi syiar. Terus makanan juga menjadi sedekah bagi lingkungan masyarakat. Itu yang pokok. Kenapa kok banyak dilakukan oleh umat Islam? Ya karena dari dulu tradisi 40 hari itu kan dirasa semacam tradisi yang baik lah. Di sana banyak mengandung nilai-nilai moral, salah satunya. Terus mengajak kita supaya ingat kepada yang sang pencipta. Terus bagi yang didengarkan juga ya, yang namanya ya terhadap orang tua kan harus selalu berdoa lah meskipun sudah meninggal. Ya, supaya ingatlah bahwa kita tuh ciptaan Allah yang selalu ya, mendoakan kepada ya, baik di dunia maupun di akhirat. Terus Pak, jadi setelah kegiatan matang bulu, apakah ada tradisi-tradisi atau tahlilan yang lain? ya ada lah. Biasanya kan kalau salah satu dari anggota keluarga itu ada yang meninggal, biasanya kan diawali dengan ngitung dina lah. Ngitung dina itu kan dari 1 sampai 7. Itu juga biasanya kan tradisi dari Islam kan itu kan ya seperti biasa mengundang masyarakat
ya supaya hadir ke ahli waris yang sudah tentukan ya tempatnya lah. Kemudian bareng-bareng di sana tuh membacakan kalimat-kalimat thayyibah lah, masuk surat yasin, terus mendoakan kepada roh yang atau jasad yang sudah meninggal sampai 7 hari nanti. Terus yang kedua tuh sekali lagi 40 udah ya. Terus yang 100 hari juga ya tradisi masyarakat setelah berusia 40 hari setelah meninggal ya ada kegiatan ritual lagi yang namanya 100 hari lah. Berarti kan apa selamatan 100 hari nyatus lah cara bahasanya itu lah. Terus yang berikutnya tuh mendak biasanya kan ya si mayat itu sudah lama di alam kubur, kemudian 1 tahun itu diadakan mendak. Makanya tahun kedua juga mendak lagi, dari setiap tahun mendak ya. Terus tahun kedua juga mendak, terus tahun ketiga kita kan nyewu. Nyewu juga tradisi biasanya kalau nyewu sudah dirasakan biasanya kan sudah nyewu, kalau istilah sekarang ya khol aja, khol iya. Apa kholnya apa setiap tahun ya, khol kan nyewu biasanya kan. Jadi Pak, untuk sebelum mengakhiri wawancara ini, saya mau menanyakan sebenarnya sejarah awalnya ada kegiatan atau tradisi Matang Puluh itu gimana sih ya Pak? Ya saya pribadi kurang tahu persis kapan ya awal mula itu ada tradisi seperti itu lah. Saya begitu lahir sudah ada sih. Saya juga tahunya dari tradisi masyarakat, dari orang keluarga saya lah, termasuk masyarakat di tempat saya seperti itu. Ya mungkin kalau melihat dari sejarahnya ya dulu kan umat Islam itu sebelum ada Islam kan ada agama Hindu. Ya, mereka kan percaya akan animisme dinamisme. Ya, kemudian muncul agama Islam itu kan tujuannya ingin memisahkan ajarannya, tradisinya sama tapi isinya itu beda gitu. Jadi supaya ada perbedaan dengan umat Hindu Buddha, makanya Islam sendiri kan ya mengambil langkah-langkah seperti itulah. Jadi mungkin sejarahnya juga tepatnya ya mungkin paling sama lah yang memperkasai tentang tradisi Islam di tengah masyarakat yang sangat heterogen itu lah ya, termasuk tradisi masyarakat Hindu Buddha seperti itulah. Nah kemudian sampai sekarang kan kenapa masih dilakukan ya, karena tradisi itu kan banyak manfaatnya lah, dengan niat kebaikan, terus bisa untuk beribadah, syiar lagi ya. Jadi kita memahami tentang tradisi masyarakat tentang 40 hari itu ya kurang tahu persis lah, karena ya sejak kecil saya sudah ada ajaran seperti itu di tengah masyarakat. Orang tua saya juga melaksanakan, terus kita juga sering diundang oleh masyarakat. Tujuannya adalah ya ingin mendoakan kepada Allah ya Sang Pencipta supaya terhindar dari siksaan Allah itu semata. Oke, makasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Semoga penjelasan dari Bapak bermanfaat bagi tugas saya. Kenalkan Pak, nama saya Fadli Amin. Di sini saya ada tugas dari sekolah, yaitu untuk mencari tahu tentang tradisi Matang Puluh. Apa yang dimaksud dengan tradisi Matang Puluh? Untuk tradisi 40 hari bagi yang sudah meninggal itu adalah suatu tradisi bagi umat beragama Islam yang umumnya bagi Nahdlatul Ulama NU untuk
meringankan sedikit beban dosa-dosanya di masa hidupnya. Kapan untuk pelaksanaan tradisi matang puluh? Waktunya ya setelah dihitung, seumpamanya hari ini meninggalnya dihitung sampai 40 hari, baru pelaksanaan 40 hari. Di setiap minggunya, setiap malam Jumat itu harus ya semua melakukan sama Pak tidak, karena setiap malam Jumat itu mengirim doa lah setiap malam Jumat selama belum 40 hari. Mana tempat pelaksanaan tradisi matang puluh tersebut? Ya di rumah orang yang meninggal. Siapa saja yang melaksanakan tradisi tersebut? Ya semua keluarganya dan tetangga-tangganya, terus ya sebanyak-banyaknya orang lah, supaya meringankan beban dosa-dosanya sewaktu pada masa hidupnya. Mengapa perlu dilakukannya tradisi matang puluh tersebut, Pak? Tujuannya untuk meringankan beban dosa-dosanya semasa hidupnya, dan untuk mempererat silaturahmi kepada keluarganya. Mana cara pelaksanaan tradisi matang puluh tersebut, Pak? Untuk tata caranya dilaksanakan pada malam 40 hari habis maghrib atau isya dengan membaca Yasin Tahlil, Al-Fatihah dan doa-doa lainnya. Pak, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi saya, teman-teman, dan semua orang.